Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul dan melaksanakan tugas epidemiologi dengan tepat waktu. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dosen pengampuh mata kuliah epidemiologi gizi, yakni Ibu Endah Mulyani, karena telah memberikan kita kesempatan melaksanakan presentasi hasil tugas yang telah kita kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Etna Iyana Hamria dengan NIM 231101028 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Agnes Tiarani Saira Fikara dengan NIM 231101001. Perkenalkan, nama saya Wanda Syaidatul Azifah dengan NIM 2311. Perkenalkan, nama saya Sofiatus Solihah dengan NIM 231101009. Saya Suci Wardah Lubna dengan NIM 231101029. Nah, itu tadi adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai masalah obesitas yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai daftar isi. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu ada anggota kelompok, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada pemanfaat penulisan, yang kelima ada definisi obesitas, yang keenam ada prevalensi obesitas, yang ketujuh ada distribusi kejadian, yang kedelapan ada pengukuran obesitas, yang kesembilan ada determinan penyebab, kesepuluh ada penelitian mutakhir, ada penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang yang akan dijelaskan. Obesitas adalah masalah kesehatan global yang ditandai penumpukan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan energi. Artinya, energi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman melebihi energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik dan fungsi tubuh lainnya. Akibatnya, kelebihan energi tersebut disimpan dalam tubuh sebagai lemak. Jika kondisi ini terus terjadi dalam jangka panjang, tanpa penanganan yang tepat, maka akan menyebabkan peningkatan berat secara signifikan dan berkembang menjadi obesitas. Perubahan gaya hidup modern serta konsumsi makanan cepat saji, kurang olahraga, serta kebiasaan duduk lama semakin memperburuk situasi ini. Prevalensinya meningkat. Tingkatan ini tentu membawa dampak yang sangat serius, baik terhadap kesehatan individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Individu yang mengalami obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan jantung, dan penyakit metabolik lainnya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai rumusan masalah dan juga manfaat penulisan yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mbak Wanda. Mbak Wanda dipersilahkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penyakit obesitas, di mana rumusan masalah ini membahas tentang definisi, prevalensi, distribusi, metode pengukuran, determinan, dan penelitian mutakhir terkait obesitas. Untuk manfaat penulisan sendiri, di mana kita menjelaskan secara komprehensif, menganalisis distribusinya, menguraikan determinan, dan mengevaluasi metode pengukuran, serta yang terakhir yaitu mereview penelitian terkini. Nah, itu tadi merupakan bab yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua kita akan membahas mengenai pembahasan yang tentang obesitas, yaitu dimulai dengan definisi obesitas. Definisi obesitas yaitu yang pertama ada definisi umum, yaitu obesitas adalah penyakit kronis kompleks yang ditandai dengan timbulnya lemak berlebihan, yang akibatnya karena ketidakseimbangan energi sehingga bisa meningkatkan risiko penyakit kronis. Kemudian,
Yang kedua ada definisi menurut WHO. Obesitas merupakan akumulasi lemak abnormal atau kelebihan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. WHO juga menetapkan kategori dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter untuk kategori overweight dan lebih dari 30 kg per meter untuk obesitas. Ini merupakan kategori secara global. Kemudian untuk populasi atau kawasan Asia, obesitas dimulai dari IMT lebih dari 25 kg per meter. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prevalensi kejadian obesitas yang pertama yaitu ada prevalensi obesitas global, yang dimana prevalensi obesitas secara global itu terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di dunia. Nah, berdasarkan data WHO pada tahun 2022, lebih dari 1 miliar orang di dunia itu hidup dengan obesitas, terdiri dari 890 juta orang dewasa dan juga 159 juta anak serta remaja usia 5-19 tahun. Nah, secara keseluruhan itu sekitar 43% orang dewasa mengalami kelebihan berat badan dan 16% diantaranya tergolong obesitas. Nah, prevalensi obesitas ini itu telah meningkat tajam sejak tahun 1975, di mana dengan jumlah kasus pada orang dewasa itu hampir 3 kali lipat dan diperkirakan dan pada anak-anak juga meningkat hingga 4 kali lipat. Nah, saat ini diperkirakan bahwa 1 dari 8 orang di dunia itu menderita obesitas. Pada saat ini, maaf, jika tidak ada upaya pencegahan yang signifikan, nah jumlah ini itu diprediksi akan terus bertambah dan pada tahun 2050 lebih dari 50% populasi dewasa dunia serta sepertiga anak-anak dan remaja akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Next, Mbak Etna. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram dari obesitas, prevalensi obesitas nasional di Indonesia, yang di mana prevalensi obesitas di Indonesia ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, tren obesitas di Indonesia ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan terutama pada kelompok usia dewasa. Pada tahun 2023, berdasarkan data SKI 2023, sebanyak 23,4% orang dewasa mengalami kelebihan berat badan dan 14,4% mengalami obesitas. Sedangkan pada anak usia 5-12 tahun, prevalensi obesitas itu mencapai 11,9% dan juga kelebihan berat badan 7,8%. Untuk remaja sendiri, mulai dari usia 13-15 tahun, prevalensi kelebihan berat badan itu hingga 4,1% dan obesitas 12,1%. Sementara untuk usia yang 16 tahun sampai 18 tahun, prevalensi obesitasnya 8,8% dan kelebihan berat badannya 3,3%. Nah, yang dimana data ini menunjukkan bahwa 4 dari 5 anak usia sekolah dasar, 6 dari 7 remaja, dan 3 dari orang dewasa itu mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Next, Mbak Etna. Oke. Nah, adapun tren obesitas nasional di Indonesia yang tentang balita, untuk kasus balita ini, kasus gemuk, prevalensi kelebihan berat badan pada balita di Indonesia pada tahun 2023 itu tercatat sebesar 4,2%, setara dengan sekitar 1 juta anak. Yang dimana angka ini menunjukkan penurunan signifikan sejak tahun 2013 yang mencatat 11,9%. Tetapi penurunan ini itu tidak berlangsung konsisten dan terdapat isu dalam kualitas serta keterbandingan data antar tahun. Bahkan pada tahun 2023 itu terlihat pembalikan tren yang asalnya dari 3,5 pada tahun 2022 itu menjadi 4,2% di tahun 2023. Ini maaf ya, typo. Nah, yang dimana bahwa masalah kesehatan kelebihan berat badan itu masih belum teratasi secara tuntas pada kelompok usia dini. Next, Mbak Etna.
Belum Mbak Etna, yang tren obesitas nasional di Indonesia, yang jenis kelamin sama wilayah. Nah, di sini juga ada perbedaan signifikan dalam prevalensi kelebihan berat badan ataupun obesitas menurut jenis kelamin dan juga wilayah geografis. Yang dimana wanita dewasa itu lebih banyak mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas dibandingkan pria, yaitu masih masing 46,5% dibandingkan 29,3%. Sementara untuk wilayah geografis, prevalensi lebih tinggi di wilayah perkotaan, yaitu 26,3% dibandingkan pedesaan, yaitu 19,3% pada orang dewasa. Nah, prevalensi peningkatan proporsi obesitas sentral, maaf ya ini typo, yang ketiga yaitu menurut proporsi obesitas sentral. Nah, menurut peningkatan proporsi obesitas sentral dari 26,6% di tahun 2013 berdasarkan data Riskesdas 2013 itu menjadi 31% di tahun 2018 berdasarkan data Riskesdas 2018 dan berdasarkan data SKI 2023 prevalensi obesitas sentral pada penduduk umur lebih dari 15 tahun secara nasional itu sebesar 36,8%. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prevalensi regional kejadian obesitas di Jawa Timur. Pada tahun 2023, prevalensi obesitas mencapai 16,2%. Nah, itu naik dari 11% pada tahun 2013 dan 16% pada tahun 2018. Kelebihan berat badan pada balita juga disebutkan sebesar 4,3% yang sejalan dengan rata-rata nasional. Tetapi menunjukkan pengendalian sejak usia dini. Nah, pada anak usia 5-12 tahun di Jawa Timur, prevalensi kelebihan berat badan itu sekitar 9,7% dan obesitas sebesar 13,8%, yang dimana ini masih tergolong tinggi dan memerlukan intervensi serius di lingkungan sekolah. Nah, untuk remaja usia 13-15 tahun sendiri di Jawa Timur, prevalensi kelebihan berat badan itu mencapai 4,8% dan obesitas sebesar 15%. Angka ini itu tergolong tinggi dibanding dengan beberapa provinsi lainnya. Pada usia 16-18 tahun, obesitas terjadi penurunan menjadi 4,7% dengan kelebihan berat badan 10,22% yang menunjukkan kemungkinan penurunan risiko seiring bertambahnya usia. Kita break dulu Mbak Azan.
Untuk kelompok orang dewasa sendiri di atas 18 tahun di Jawa Timur, prevalensi kelebihan berat badan itu tercatat sebesar 24,4% dan juga obesitas sebesar 14,8%. Yang dimana angka ini termasuk tinggi dan juga hampir setara dengan rata-rata nasional. Di sini angka ini mencerminkan bahwa beban obesitas itu sudah sangat nyata di populasi dewasa dan bisa berkontribusi pada penyakit tidak menular yang lebih besar. Nah, ini ada salah satu wilayah dengan prevalensi tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik, yang mencatat angka obesitas sebesar 34,35% pada penduduk dewasa dengan proporsi laki-laki sebanyak 27,70% dan perempuan sebesar 36,49%. Nah, studi ini dilakukan oleh petugas puskesmas di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, juga menunjukkan bahwa 2% dari petugas tersebut mengalami obesitas, dengan sebagian besar berada pada kategori obesitas kelas 1. Nah, selanjutnya yaitu ada distribusi kejadian obesitas berdasarkan time, place, and person. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan waktu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu variabel time, waktu. Yang pertama saya membahas mengenai global, yang dimana prevalensi obesitas secara global dan nasional itu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Secara global, angka obesitas itu meningkat hampir 3 kali lipat sejak tahun 1975 hingga 2022, yang dimana prevalensi obesitas ini meningkat signifikan dari 6,6% pada tahun 1990 menjadi 15,8% pada tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat 2,5 miliar orang dewasa berusia 8 tahun ke atas mengalami kelebihan obesitas, yaitu 16 dari populasi. Pada usia 5 sampai 19 tahun tumbuh 4 kali lipat yang asalnya dari 2% menjadi 8%, yang dimana 160 jutaan itu hidup dengan obesitas. Contoh beberapa yang peningkatan yang sangat tinggi yaitu ada Amerika Serikat yang meningkat dari 18,6% ke 42%. Ya, ada lagi yaitu Australia dari 12,7% ke 30,2%. Ada Korea Selatan dari 1,5% ke 7,3%. Ada Brasil meningkat dari 8,6% ke 28,1%. Dan Mesir meningkat dari 19,4% ke 40. Peningkatan signifikan berdasarkan waktu, tapi yang nasional. Nah, ini ada kurva yang Mbak Etna, next. Nah, ini akan prevalensi obesitas secara konsisten dalam 1 dekade terakhir, terutama pada kelompok dewasa lebih dari 18 tahun yang mengalami peningkatan tajam dari 15,4% pada tahun 2013 menjadi 23,4% 2023. Remaja usia 13-18 tahun juga mengalami peningkatan signifikan meskipun tidak setajam yang dewasa. Sebaliknya, pada anak usia 5-12 tahun, prevalensi obesitas itu justru menurun sedikit, yang asalnya dari 8% menjadi 7,8%. Nah, meskipun angka kelebihan berat badan ini tetap tinggi, tapi secara umum data ini mengindikasikan bahwa obesitas itu menjadi masalah kesehatan masyarakat yang semakin memburuk, terutama di kalangan dewasa, dan juga perlu diintervensi lebih serius. Next, Mbak Etna. Nah, ini ada distribusi kejadian obesitas berdasarkan waktu, tapi yang regional, yang di mana Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terdampak signifikan oleh masalah kelebihan berat badan dan juga obesitas. Pada tahun 2018, jumlah kasus obesitas di Jawa Timur itu mencapai 16% dari populasi, meningkat dari 11% pada tahun 2013. Menurut data obesitas di Jawa Timur mencapai 16,2%.
pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu distribusi obesitas berdasarkan waktu, yaitu pasca kritis pandemi COVID-19, yang dimana setelah pandemi ini, distribusi kejadian obesitas itu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik secara global maupun nasional, yang biasanya dipengaruhi oleh perubahan perilaku dan juga kondisi sosial selama pandemi. Nah, secara global, pandemi COVID-19 ini kan menyebabkan pembatasan aktivitas fisik, terus ada perubahan pola makan yang tidak sehat, dan juga peningkatan konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, lemak, serta peningkatan stres dan kecemasan yang dapat memicu perilaku makanan yang berlebihan. Nah, studi di berbagai negara itu melaporkan bahwa kenaikan berat badan pada 12 sampai 29,9% itu orang itu mengalami kenaikan berat badan. Misalnya di Italia itu berat badan naik rata-rata 1,5 kg setelah sebulan lockdown. Nah, di Arab Saudi sendiri obesitas juga meningkat dari 23,5% menjadi 34,9% selama pandemi. Nah, data dari Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa sekitar 30,2% pasien COVID yang dirawat inap mengalami obesitas juga menjadi faktor resiko keparahan penyakit. Nah, ini di Indonesia sendiri remaja dan dewasa itu paling terdampak. Contohnya ada di Sumatera Utara, prevalensi obesitas remaja itu naik dari 15,4% pada tahun 2013 itu menjadi 21,8% pada 2018 dan diperkirakan semakin memburuk setelah pandemi. Ada juga studi di Kota Bogor mencatat bahwa 24,6% orang itu mengalami kenaikan berat badan dan obesitas menjadi pemicu penyakit yang tidak menular seperti diabetes. Yang kedua yaitu ada distribusi kejadian obesitas berdasarkan place, yaitu yang pertama global, yang dimana ini ada kurva, ini agak ngeblur ya, mohon maaf. Ini ada kurva menunjukkan bahwa distribusi obesitas itu sangat bervariasi antar wilayah dan juga negara. Negara kepulauan kecil berkembang SID itu memiliki tingkat obesitas terutama di wilayah Pasifik. Pada tahun 2022, prevalensi obesitas di Samoa Amerika dan Tonga masing-masing adalah 75,2% dan 71,6%. Yang dimana angka tersebut itu lebih dari 62% di beberapa negara Pasifik lainnya. Di Karibia seperti Saint Kitts dan Nevis serta Puerto Rico angkanya juga tinggi, yaitu 45,6% dan 41,1%. Nah, obesitas itu dulunya terkait dengan negara-negara berpenghasilan tinggi, tetapi sekarang prevalensinya itu juga tinggi di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan juga menengah. Nah, ini ada kejadian berdasarkan place atau regional. Ini ada kurvanya, yang dimana Indonesia itu seperti banyak wilayah Asia Tenggara menghadapi beban ganda, yaitu malnutrisi dan obesitas dan kekurangan gizi itu terjadi secara bersamaan. Nah, ini wilayah perkotaan memiliki next Mbak Etna. Nah, berdasarkan kurva di atas, wilayah perkotaan itu memiliki prevalensi obesitas yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah pedesaan. Contohnya, pada orang dewasa, obesitas di perkotaan itu mencapai 26,3%, sementara di pedesaan hanya 19,3%. Nah, dengan adanya perbedaan ini, itu dapat disebabkan oleh gaya hidup yang lebih
sedentari dan akses mudah ke makanan yang ultra processed food yang ada di perkotaan. Nah, antara provinsi juga itu terdapat variasi yang besar. Provinsi angka dewasa itu ada 31,8%, terus ada Bali angka 31,3%, Papua yaitu 30,6%. Sementara di beberapa provinsi lain itu mencatatkan angka lebih rendah seperti Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan obesitas dewasa sebesar 10,7%, dan di Jawa Timur prevalensi obesitas dewasa berada di angka 14,1% yang mendekati rata-rata nasional. Nah, ini ada diagram tabel mengenai 24 provinsi dari 38 itu memiliki prevalensi kekurangan gizi atau kerawanan pangan dan kelebihan berat badan atau obesitas setidaknya pada satu kelompok umur. Nah, berdasarkan prevalensi 3 beban malnutrisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kelebihan berat badan atau obesitas juga terjadi di daerah yang kekurangan gizi dan kerawanan pangan yang masih terjadi. Misalnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di Papua dan juga Sulawesi menjadi contohnya nyata dari kondisi beban ganda malnutrisi. Nah, meskipun angka stunting dan juga wasting masih tinggi, terdapat juga prevalensi obesitas yang signifikan pada orang dewasa dan juga anak-anak. Selain itu, sebagian wilayah tersebut juga menghadapi kerawanan pangan yang tinggi menunjukkan masalah akses dan juga kualitas pangan. Jadi, kekurangan peningkatan kelebihan berat badan itu juga terjadi di daerah dengan kekurangan gizi dan kerawanan pangan kayak di Papua dan juga Sulawesi. Nah, di sini ada Di sini ada distribusi kejadian berdasarkan person yang ketiga, yaitu yang pertama ada gender atau jenis kelamin, yang dimana berdasarkan kurva tersebut, wanita dewasa itu memiliki prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas yang lebih tinggi daripada pria. Nah, pada tahun 2023, 46,5% wanita dewasa itu mengalami kelebihan berat badan dibandingkan dengan 29,3% ya. Nah, ini dikaitkan dengan perbedaan pola makan, aktivitas status kehamilan. Next, Mbak Etna. Yang kedua yaitu distribusi kejadian berdasarkan person atau saya bahas mengenai balita terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui bahwa prevalensi itu dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, anak-anak itu memiliki tingkat kelebihan berat badan yang lebih rendah dibanding dengan remaja, dan remaja itu lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Yang dimana ini tuh mencerminkan akumulasi risiko dari gaya hidup yang tidak sehat yang terus berlangsung sepanjang hidup. Di sini ada kurva balita usia 0 sampai 5 tahun, yang dimana berdasarkan kurva tersebut terjadi penurunan prevalensi kelebihan berat badan pada tahun 2007 itu 12,2% menjadi 3,5% pada tahun 2022. Namun mengalami kenaikan kembali menjadi 4,2% di tahun 2023, yang dimana ini menunjukkan bahwa tren ini tidak stabil dan kemungkinan adanya pengaruh dari kualitas data atau perubahan gaya hidup pada anak-anak yang terkini. Next. Nah, di sini ada distribusi kejadian berdasarkan usia anak-anak hingga dewasa. Di sini ada kurva. Next, Mbak. Berdasarkan kurva tersebut, itu terdapat peningkatan yang bertahap baik pada kelebihan berat badan maupun obesitas dari tahun 2013 ke tahun 2023. Contohnya pada remaja usia 13-15 tahun, obesitas itu meningkat dari 2,5% pada tahun 2013 menjadi 4,1% di tahun 2023. Dan untuk remajanya sendiri, usia 16-18 tahun itu dari 1,6% menjadi 4,1% di periode yang sama. Tapi pada anak-anak usia 5
2 tahun itu menurun dari angka 8% pada tahun 2013 itu menjadi 7,8% di tahun 2023. Nah, berdasarkan kurva tersebut, peningkatan paling tajam itu terjadi pada orang dewasa, yang dimana angka tersebut dari 15,4% obesitas pada tahun 2013 itu menjadi 23,4% pada tahun 2020. Yang dimana angka tersebut menandakan bahwa kelompok dewasa itu mengalami beban obesitas yang semakin dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada ini ada distribusi kejadian berdasarkan person atau pekerjaan dan juga pendidikan. Maaf, ini belum ke input judulnya. Nah, berdasarkan penelitian Septianti dan juga Seniwati pada tahun 2025 itu didapatkan hasil subjek yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan wira swasta atau pedagang itu memiliki proporsi penderita obesitas yang paling besar, yaitu masing-masing 37,4% dan 21,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, subjek tamat SLTA atau SMA itu lebih banyak mengalami obesitas, disusul dengan subjek tamat SD dengan proporsi masing-masing 32,6% dan juga 24,1%. Oh, ini kedouble, maaf, Mbak. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai prevalensi dan juga distribusi kejadian obesitas di Indonesia maupun global. Selanjutnya ada materi mengenai metode pengukuran obesitas. Oke, selanjutnya ada metode pengukuran. Nah, yang pertama apa saja sih yang menjadi metode pengukuran dalam menentukan anak tersebut mengalami obesitas atau juga wasting? Yang pertama melalui indeks massa tubuh atau IMT, yakni mengukur standar dengan BB per TB kuadrat disesuaikan dengan usia atau jenis kelamin untuk anak. Praktis untuk screening massal. Yang kedua ada Z-score, yakni menggunakan IMT per usia dan menggunakan lingkar pinggang. Z-score untuk anak-anak usia 5-18 tahun dan lingkar pinggang untuk obesitas abdominal, prediktor risiko metabolik. Yang ketiga ada presentase lemak tubuh. Menggunakan BIA atau DEXA, akurat namun kurang praktis pada saat pengecekan di lapangan. Yang keempat ada kuesioner dan pengukuran lain, yakni menggunakan FFQ atau dan food recall untuk pola konsumsi. Nah, kuesioner untuk aktivitas fisik dan pengetahuan gizi. Metode FFQ ini bisa ditanyakan kepada orang tua untuk anak usia balita dan bisa dipertanyakan untuk anak usia dewasa atau remaja. Selanjutnya ada determinan penyebab obesitas akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu determinan penyebab obesitas. Terdiri dari 5. Yang pertama yaitu faktor biologis dan genetik, di mana ini berkaitan dengan bawaan tubuh seseorang yang membuat lebih rentan mengalami obesitas. Contohnya faktor genetik keturunan, yaitu biasanya orang tua yang terkena obesitas bisa mengakibatkan anak itu lebih rentan mengalami obesitas. Selanjutnya yaitu mutasi gen tertentu bisa mempengaruhi nafsu makan, metabolik, dan penyimpanan lemak. Selanjutnya yaitu faktor epigenetik, di mana seperti anak itu di dalam kandungan ibu hamil, di dalam kandungan ibu itu bisa mengatur cara penyimpanan lemak. Selanjutnya yaitu kondisi medis khusus seperti sindrom Prader-Willi, yaitu gangguan genetik yang menyebabkan rasa lapar terus-menerus. Untuk determinan yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana mempengaruhi gaya hidup dan makanan. Contohnya yaitu
banyaknya tersedia makanan selanjutnya yaitu minimnya tempat berolahraga di mana tidak ada lapangan umum. Selanjutnya yaitu banyaknya polusi yang mengganggu hormon metabolik. Yang ketiga yaitu faktor sosial kultur, di mana ini berkaitan dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga atau masyarakat. Contohnya seperti budaya makan besar saat kumpul keluarga atau hajatan. Kebiasaan memberi makanan sebagai bentuk kasih sayang, di mana jika tidak dihabiskan itu bisa mengecewakan orang yang memberi atau sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu stigma dan tekanan sosial, di mana ini dapat menyebabkan stres dan emotional eating karena kondisi emosi, bukan karena lapar. Selanjutnya yaitu status perkawinan. Orang yang sudah menikah cenderung lebih stabil secara emosional dan ekonomi, tapi juga cenderung kurang aktif. Untuk determinan yang keempat yaitu faktor ekonomi, di mana status kesehatan. Contohnya itu faktor makanan sehat cenderung lebih mahal seperti buah segar, ikan, dan kacang-kacangan. Untuk makanan murah dan tinggi kalori lebih mudah didapat seperti mie instan atau gorengan. Untuk yang orang yang berpenghasilan rendah itu selanjutnya yaitu untuk faktor ekonomi itu biaya gym, olahraga atau konsultasi gizi tidak dapat terjangkau kepada orang yang penghasilannya rendah. Untuk kriminalnya yaitu faktor perilaku. Nah, ini pilihan dan kebiasaan seseorang. Contohnya faktor pola tidak sehat sehingga sering ngemil, makan larut malam, konsumsi tinggi lemak dan gula. Eh, Selanjutnya yaitu kebiasaan merokok dan minum alkohol. Untuk obesitas itu kondisi multifaktorial akibat interaksi kompleks antara determinan biologis, lingkungan, sosial kultur, ekonomi, dan perilaku. Ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi itu dapat menyebabkan penumpukan lemak yang berlebih. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penelitian mutakhir dan implikasi. Yang pertama ada kemajuan terapi farmakologis. Ini obat-obatan ini bekerja dengan cara mengatur nafsu yang pertama dan metabolisme sehingga mampu menurunkan berat badan secara bermakna pada pasien obesitas. Keberhasilan agen farmakologis ini telah mengubah paradigma pengobatan obesitas yang sebelumnya hanya mengandalkan diet dan olahraga. Jadi lebih terintegrasi dan efektif. Dengan demikian, terapi ini memberikan harapan baru bagi pasien obesitas yang selama ini sulit menurunkan berat badan secara konsisten. Yang kedua, pendekatan personalisasi. Pergeseran menuju terapi yang lebih personal dan tepat sasaran, di mana pengobatan dan strategi interferensi dirancang khusus berdasarkan karakteristik masing-masing individu. Artinya, tidak semua pasien akan mendapatkan perlakuan yang sama. Faktor-faktor seperti genetik, gaya hidup, kebiasaan makan, kondisi psikolog, dan penyakit penyerta kini turut dipertimbangkan dalam menentukan jenis terapi yang paling tepat. Pendekatan multimodalitas yang menggabungkan terapi perilaku, farmakologis, dan interferensi gaya hidup menjadi strategis yang lebih holistik dan efektif dalam jangka panjang. Yang ketiga, proyeksi global 2035. Lebih dari setengah populasi dewasa dunia diperkirakan hal ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan individu, tapi juga merupakan ancaman global bagi keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Betapa pentingnya mengambil tindakan nyata sekarang, bukan hanya sekedar wacana,
Tenaga kesehatan dan masyarakat perlu bahu-membahu dalam menciptakan lingkungan dan kebijakan yang mendukung gaya hidup serta sehat agar berisi dan tantangan. Meskipun ada meskipun teknologi dan pemahaman terhadap obesitas makin maju, namun tantangan di lapangan tetap besar. Endemi obesitas terus meningkat dan perubahan gaya hidup masyarakat modern memperparah keadaan. Jadi dalam 10 tahun ke depan dunia dihadapkan pada periode krusial untuk melakukan berbagai upaya nyata, mulai dari perbaikan kebijakan publik, edukasi masyarakat, promosi gaya hidup, hingga integrasi teknologi dalam pengelolaan berat badan. Semua ini menuntut kerjasama lintas sektor agar hasil yang dicapai benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan. Kunci utamanya adalah konsistensi, komitmen, dan kolaborasi. Lanjut. Nah, itu tadi kan dijelaskan mengenai penelitian mutakhir juga implikasinya. Nah, di sini kami itu menemukan dua jurnal mengenai obesitas, penelitian mutakhir terkait obesitas dan juga implikasinya terhadap penanganan masalah obesitas. Yang dimana pertama itu saya menemukan judul penelitian terakhir Therapeutic Advance in Obesity Management, an Overview of the Therapeutic Intervention. Nah, ini jurnal ini diterbitkan oleh Frontiers in Endocrinology pada tahun 2024 yang memberikan tinjauan komprehensif mengenai berbagai kemajuan terbaru dalam terapi penanganan obesitas. Nah, yang kedua yaitu dengan judul Obesity, Recent Advance and Future Perspective, yang dimana jurnal ini diterbitkan dalam jurnal Biomedicines atau MDPI pada tahun 2025, yang dimana jurnal ini memberikan wawasan menyeluruh mengenai tren global, pemahaman ilmiah terbaru, serta tantangan dalam penanganan obesitas. Nah, kedua artikel ini secara bersama-sama itu menggambarkan situasi yang sangat serius dalam epidemi obesitas global, yang dimana kita menghadapi kondisi yang semakin mengkhawatirkan, namun juga memiliki peluang besar. Tapi di satu sisi lain, proyeksi itu menunjukkan pada tahun 2035 itu lebih dari setengah populasi dewasa dunia itu berisiko mengalami kelebihan berat badan dan atau obesitas. Tapi di sisi lain, kemajuan dalam bidang teknologi atau bidang terapi seperti obat-obatan, terus ada pendekatan yang lebih personal, itu menawarkan harapan besar untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Nah, dengan mengkaji dua literatur tersebut, itu merupakan peluang yang sangat penting dan juga terbatas sekitar 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menghadapi beberapa tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada bab penutup, yaitu mengenai kesimpulan dan juga saran yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dan saran dan penanggulangan obesitas pada saat ini, untuk kesimpulannya, obesitas adalah penyakit kronis multifaktorial dengan prevalensi meningkat secara global dan nasional, yakni disebabkan oleh ketidakseimbangan energi, dipengaruhi genetik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan perilaku. Pengukuran melibatkan IMT, lingkar pinggang, dan persentase lemak tubuh. Selanjutnya, saran yang pertama yakni tentang investasi penelitian dan intervensi. Investasi dalam penelitian jangka panjang dan program intervensi obesitas diperlukan untuk memahami perkembangan dan dampaknya. Ini akan menjadi dasar kebijakan berbasis bukti untuk penanggulangan yang efektif. Untuk saran yang kedua, yakni tentang screening, rutin, dan sasaran nasional. Melakukan screening IMT dan lingkar pinggang secara rutin pada anak sekolah, remaja, maupun dewasa. Pemerintah juga perlu menetapkan secara nasional seperti menurunkan angka obesitas dewasa 5%
dalam 5 tahun dan memasukkannya dalam RPJMN yakni atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk yang terakhir yakni tentang sinergi lintas sektor. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan promotif atau preventif, yakni pengaturan iklan, pajak minuman berpemanis, kampanye gizi. Yang selanjutnya ada institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan, yakni aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menerapkan gaya hidup sehat. Kolaborasi lintas sektor kunci menekankan angka obesitas. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi di atas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat kita dari mulai definisi, prevalensi, distribusi, determinan, terus ada pengukuran dan juga penelitian mutakhir. Barangkali dari teman-teman ada yang kurang paham dari penjelasan kita, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebutkan nama dan juga NIM serta pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti kita video yang akan kita upload di YouTube. Baik, ini adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kali ada kesalahan dalam penyampaian materi atau materi yang kita angkat salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.